Sobat Dadar semuanya, selamat datang kembali di salah satu program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, Dok Dadar, Dongeng Daring dari Rumah. Sobat Dok Dadar semuanya, apakah ada dari kalian yang pernah mendengar atau bahkan tahu Benteng Keraton Kartasura? Singkatnya, dulu ini merupakan sebuah pusat ibu kota Mataram yang sangat strategis. Namun, karena terdapat masalah internal dan juga peperangan, membuat ibu kota Mataram ini hancur. Nah, tempat saya berdiri sekarang ini merupakan sisa-sisa dari ibu kota Mataram dulu yang saat ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Secara administrasi, Benteng Keraton Kartasura ini terletak di Jawa Tengah, lebih tepatnya berada di tembok Benteng Keraton Kartasura di Kampung Krapyak Kulon, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, pasti tidak hanya saya yang penasaran apa sih cerita unik di balik Benteng Keraton Kartasura ini, mengapa dan apa penyebab cepatnya runtuh di ibu kota Mataram. Mari kita cari. Mengetahui bagaimana keunikan dari Benteng Keraton Kartasura ini, saya sudah membuat janjian dengan Pak Kuari. Jadi beliau ini dari BRIN, Badan Riset Nasional. Jadi mari kita temui sekarang. Oke, Sobat Dok Dadar semuanya, jadi di sini saya sudah bersama beliau. Beliau ini dari BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan Pak, nama saya Erlinda, saya dari tim dari Dok Dadar, yaitu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Mungkin bisa diperkenalkan kepada Sobat. Saya Muhammad Tawari. Saya dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya bergabung dengan BRIN kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Sebelumnya saya dari Kemdikbud dari Balai Arkeologi Yogyakarta. Sudah dari tahun berapa? Saya di Balai Arkeologi Yogyakarta itu sejak 1991. Saya belum lahir. Itu. Iya. Baik, di sini kami mau tahu nih Pak, sebenarnya ada keunikan apa sih di Benteng Keraton Kartasura ini? Untuk mengawali perbincangan mengenai itu, sebenarnya Benteng Keraton Kartasura itu apa sih Pak? Ya. Jadi di Kartasura ini berdasarkan data-data yang kita lihat sampai sekarang ini, istilahnya bukan benteng. Kalau nanti pakai istilah benteng nanti larinya khawatir ke benteng Belanda. Cuman lebih ke tembok keliling. Jadi tembok keliling di Kartasura ini ada dua.
Yang satu namanya Cepuri dan yang kedua namanya Baluwarti. Yang Cepuri itu adalah tembok keliling yang mengelilingi Keraton Inti Kartosuro. Kemudian Baluwarti itu tembok yang mengelilingi kota, katakan kota, karena di luar Cepuri itu ada perkampungan-perkampungan yang kemudian itu dikelilingi oleh tembok Baluwarti. Jadi Cepuri ini untuk lebih kecil daripada Baluwarti. Iya. Untuk Cepuri itu untuk istana. Ya, istana yang keraton. Pusatnya. Ya, pusat. Kemudian di luarnya ada pemukiman, kemudian baru dikelilingi oleh Baluwarti. Kalau di sini Cepuri kan ya benteng ini. Iya, yang kita lihat ini juga ya. Kalau yang Baluwarti? Yang Baluwarti dari data-data yang kita ketahui sudah tinggal sedikit. Ada itu sisa-sisanya berada di pojok barat laut, jadi di luar Cepuri. Jauh ya. Oke. Nah kalau itu kan Cepuri dan Baluwarti tadi. Untuk pembuatan tersebut diawali dari apakah memang dari awal sebuah kerajaan memang dibentuk dari sini atau itu pernah pindah? Itu kan dari ibu kota Mataram. Ini kan ibu kota Mataram ya, Pak. Itu awal mulanya bagaimana kok bisa berada di sini? Ya. Jadi Keraton Kartosuro itu merupakan pusat pemerintahan masa Mataram Islam yang ketiga. Karena Mataram Islam yang pertama itu ada di Kota Gede. Kota Gede itu kemudian pada masa Sultan Agung pindah ke Pleret. Pleret itu Sultan Agung, Amangkurat I dan Amangkurat II. Dan pada masa Amangkurat II karena ada pemberontakan Trunojoyo yang bisa menguasai itu sejak Amangkurat I, pemberontakan Trunojoyo itu kemudian berlanjut sampai Amangkurat II. Dan pada masa Amangkurat II itu bisa katakanlah mengusir Trunojoyo, dan kemudian karena Pleret itu sudah pernah diduduki musuh sehingga kemudian dianggap tidak suci lagi. Sebentar, musuhnya itu? Trunojoyo tadi. Oh ya. Ya, karena sudah dianggap tidak suci lagi, maka kemudian oleh Amangkurat II dipindah. Pindah ke Kartosuro ini. Karena namanya dulu bukan Kartosuro tapi Wonokerto. Wonokerto. Nah, Wonokerto. Kemudian Wonokerto itu setelah didirikan keraton, maka kemudian namanya menjadi Kartosuro Adiningrat. Oh, begitu. Nah, itu tadi kan dari Amangkurat I, kemudian yang sudah mulai perselisihan tadi. Jadi perselisihan itu dari sejak Amangkurat I. Sejak Amangkurat I permulaan perselisihan tapi itu. Kemudian Amangkurat II bisa mengusir sejak itu, tapi karena tadi sudah dianggap tidak suci, Amangkurat II memindahkan pusat pemerintahnya, keratonnya itu di Kartosuro yang namanya awalnya Wonokerto. Untuk Trunojoyo dan juga Amangkurat itu tadi, apakah memang perselisihan dari internal sendiri atau ada maksud lain? Kenapa terjadi perselisihan? Ya, karena memang sebuah kerajaan sejak zaman dulu itu ada perselisihan, khususnya untuk yang di Kartosuro ini ada perselisihan intern dan ekstern. Kalau yang intern itu biasanya dari antar keluarga sendiri. Kalau yang ekstern di Kartosuro ini biasanya berbeda pendapat dengan VOC, tidak ada pertentangan dengan Belanda. Itu selama Amangkurat I itu sudah ada perselisihan dengan Belanda atau belum? Sudah ada. Jadi kalau perselisihannya itu tadi ada intern, ada ekstern. Pada saat masih di Pleret, perselisihan itu lebih data-datanya lebih ke bersifat non fisik. Jadi perjanjian itu. Tapi pada masa Kartosuro ini sudah ada bukti fisiknya juga di selain ada perjanjian, tapi juga ada bukti fisik. Karena penelitian di Kota Gede, Pleret dan Kartosuro ini sudah dilakukan sejak tahun 1976
77 dan 78. Tapi pada awal itu penelitian itu masih bersifat survei. Jadi survei permukaan, mendata apa tinggalannya apa, termasuk mendata toponim. Tapi kemudian 10 tahun berikutnya, yaitu sekitar tahun 1987-88, itu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas Jakarta itu mengadakan penelitian khususnya yang di Kartosuro itu tidak hanya survei tapi sudah melalui ekskavasi atau penggalian. Ekskavasi itu penggalian. Ya. Dan ada data yang cukup penting menurut saya, karena data itu ada dua, data artefaktual yang kecil-kecil, sama data yang monumental besar. Kalau yang besar. Data temuan yang tadi saya katakan cukup menarik itu adalah pada saat ekskavasi di dekat alun-alun. Alun-alun. Sekarang ada toponim alun-alun. Oh iya. Kemudian data yang penting itu adalah ditemukannya pipa Goude. Pipa Goude itu apa? Namanya pipa Goude itu nama sebuah kota yang ada di Belanda. Di selatan Amsterdam pada jarak 60 km itu ada namanya kota Goude. Itu antara kota Rotterdam sama Utrecht. Nah, kota Goude itu selain menghasilkan pipa tadi, juga kota itu menghasilkan keju. Di samping itu di sana juga ada sebuah bangunan lama yang berasal dari abad 15 yang kemudian digunakan sebagai balai kota. Jadi pipa Goude itu ditemukan di dalam ekskavasi tadi di sekitar toponim alun-alun. Kemudian yang berikutnya yang data monumental itu, meskipun sekarang datanya sudah tidak kita ketahui lagi, dari peta-peta lama itu di sebelah utara alun-alun, toponim alun-alun itu ada data benteng Belanda. Benteng Belanda, tapi tidak diketahui namanya apa, tapi dari peta itu terlihat adanya benteng Belanda. Untuk pipa itu, kalau saya kan taunya pipa air, itu benar? Apakah itu memang pipa air sesuai pemikiran saya atau? Ya, pipa Goude itu adalah pipa rokok. Kalau saya yang pernah dengar tak cangklong gitu. Nah, pipanya seperti itu, yang di bagian ujung ini kan ada tempat untuk meletakkan tembakau. Ininya apa? Cangklong yang itu lah. Dan sedot tadi itu pipa Goude itu yang produksi dari kota Goude yang ada di Belanda. Dan itu biasa digunakan oleh orang-orang Belanda. Makanya itu sebagai salah satu bukti bahwa Belanda itu sudah pernah ada di Kartosuro. Di samping tadi juga bukti yang berikutnya adalah peta lama tentang adanya benteng Belanda. Oh begitu. Nah kalau untuk toponim tadi, saya asing dengan kata itu. Toponim itu nama tempat yang bisa berasal dari pekerjaan, bisa berasal dari pangkat, bisa berasal dari nama tempat. Misalnya toponim alun-alun. Dulu alun-alun itu dulu ada alun-alunnya, tapi kemudian setelah bertahun lama itu tidak digunakan. Sekarang toponim alun-alun hanya berdiri bangunan permukiman, tetapi kita mengetahui bahwa itu dulu bekas alun-alun. Kemudian ada di sini juga ada toponim Keputren, ada toponim banyak di Kartosuro ini. Ada Gerji. Nah, Gerji misalnya tempat penjahit pada masa Kasunanan Kartosuro. Nah, dari banyaknya toponim itu, nah di benteng Keraton Kartosuro ini sebenarnya ada apa aja? Jadi memang kalau di dalam yang kita ketahui sekarang ini, di dalam Cepuri ini sudah tidak terlihat lagi tinggalan-tinggalannya, karena pada saat Pakubono II akhir dari periode ini terjadi pemberontakan orang-orang Cina, dan itu kemudian keraton ini banyak yang rusak
sehingga kemudian kita tidak mengetahui lagi dulu bangunan apa aja yang ada di sini. Dan sekarang ini kita lihat di sini ada kompleks makam Keraton Kasunanan Surakarta. Ya, seperti yang di belakang. Sebetulnya itu kan makam baru dalam tanda petik. Meskipun ini makamnya lama, tetapi saya katakan makam baru ini dibangun pasca Keraton Kartosuro ini pindah ke Surakarta. Itu kan untuk sekarang yang terlihat. Kalau dulu itu, kalau saya itu pernah dengar ada danaunya juga, ada tempat tinggal raja, kemudian untuk latihan berkuda juga itu. Ya, kalau di sini ada namanya toponim Gunung Kunci. Gunung Kunci itu di bagian belakang. Sekarang Gunung Kunci itu sebuah bukit yang di atasnya ada makam. Kemudian di bagian selatannya itu ada tanah lapang, tapi yang lebih rendah dari tanah sekitarnya. Sehingga di musimnya itu namanya kayak kalau di Pleret itu nama ada Segoroyoso. Jadi kayak laut buatan gitu. Itu dipergunakan untuk apa? Biasanya kalau yang di Pleret itu dulu digunakan untuk melatih perang-perangan gitu. Di sini juga hampir sama seperti itu. Cuman memang sekarang kita lihat Segoroyoso itu kan sudah tidak ada airnya lagi, karena jadi lapangan terbuka gitu. Nah, untuk tadi kan Bapak menyebutkan peperangan dengan Cina. Ya. Nah, untuk di Kartasura sendiri kan sebelum ada peperangan dengan Cina itu ada peperangan dengan Belanda dan Trunojoyo juga. Ya. Itu sebelum hancur oleh peperangan Cina, apakah ada peninggalan yang sebenarnya kalau tidak ada peperangan Cina itu masih bisa kita lihat? Ya. Sebenarnya periode Kartosuro ini banyak intrik-intrik yang terjadi di dalamnya, baik yang kaitannya dengan intern maupun yang ekstern. Yang intern itu salah satunya terjadi lagi, kalau yang Trunojoyo itu terjadi mulai di Pleret. Kalau yang di Kartosuro ini pada masa Amangkurat II itu pernah terjadi pemberontakan Untung Suropati. Untung Suropati. Nah, Untung Suropati ini berhasil dipadamkan, dan kemudian pada masa-masa berikutnya juga terjadi peristiwa politik dengan Belanda. Tadi yang saya sampaikan tadi, Belanda itu sudah bisa mendirikan benteng, sehingga kemudian Belanda itu sudah banyak mengatur, katakanlah ikut berperan di dalam pemerintahan di Keraton Kartosuro. Ya. Oh, jadi sebentar, kita ulang untuk Amangkurat I ini. Amangkurat II ini siapanya Amangkurat I? Jadi Amangkurat II itu anaknya Amangkurat I. Anaknya. Amangkurat I. Kemudian. Jadi gini, Amangkurat I itu pada saat pemberontakan Trunojoyo itu sempat keraton diduduki. Kemudian Amangkurat I itu mengasingkan dan kemudian meninggal di Tegalarum, di daerah Tegal sana. Kemudian di makam itu satu-satunya Raja Mataram yang makamnya jauh dari Imogiri, karena Mataram Islam kan pemakaman utamanya ada di Imogiri. Kemudian setelah sebelum meninggal sempat menobatkan anaknya Amangkurat II itu sebagai raja di sini. Kemudian itu kan yang di Pleret itu kan Trunojoyo sekarang di sana, dulu di sana. Ya. Kemudian Amangkurat II pindah di sini, namun masih ada hubungannya dengan Belanda. Masih ada, jadi memang Belanda itu sudah ikut campur itu sejak di Pleret. Namun di Pleret itu baru belum ada bukti fisiknya, baru perjanjian-perjanjian. Tapi pada masa Kartosuro ini, selain banyak terjadi perjanjian-perjanjian antara Amangkurat II maupun Amangkurat III dan seterusnya, itu ada bukti fisiknya tadi yang saya sampaikan, ada pipa kode, kemudian di kereta lama ada benteng dan lain sebagainya. Kemudian pada yang juga menarik adalah pada masa Amangkurat III ini ada
karena Amangkurat III ini kan katakanlah Sebentar, Amangkurat II ke Amangkurat III ini ceritanya bagaimana? Ya, jadi pergantian ya, ada pergantian itu. Kemudian pada masa Amangkurat III itu terjadi perselisihan dengan VOC. Bahkan VOC kemudian bisa menyerang Kartosuro dengan pasukan itu dipimpin oleh Kapten Tak. Jadi yang sebelumnya Amangkurat II dan juga VOC ini kerjasama, Ya. kemudian saat pindah kekuasaan ke Amangkurat III terjadi perselisihan antara VOC dan juga Amangkurat III, kemudian terjadi peperangan. Ya. Kemudian Kapten Tak bisa dibunuh oleh tadi pasukan tadi Kartosuro tadi. Dan kemudian karena pada saat itu Kapten Tak itu kan prajuritnya ada di mana daerah pantai utara di Semarang, dan didatangkan di sini dan ada pertempuran di alun-alun dan Kapten Tak bisa dibunuh. Dan Kapten Tak itu kemudian makamnya ada di daerah Jepara sana, karena di Jepara itu ada benteng Belanda. Nah, untuk periodenya itu sebenarnya yang ada di sini itu periode dari Amangkurat II sampai raja yang di sini yang terakhir itu siapa saja, kemudian kejayaan yang beliau capai itu apa saja, Pak? Ya, jadi Keraton Kartosuro ini ada sekitar 5 raja yang pernah memerintah. Yang pertama mulai dari Amangkurat II yang memindahkan pusat pemerintahan dari Pleret ke Kartosuro. Yang Kartosuro itu namanya Wonokerto. Kemudian Amangkurat II itu sekitar 1677 sampai 1703, kurang lebih seperti itu. Kemudian Amangkurat II itu diganti oleh Amangkurat III, anaknya. Kemudian pada masa Amangkurat III ini ada perselisihan dengan pamannya, yaitu namanya Pangeran Puger. Pangeran Puger itu adik dari Amangkurat II. Iya. Nah, Pak D-nya. Paman. Artinya ya, sehingga Amangkurat III itu menyebut paman. Perselisihannya adalah pada saat Amangkurat II memindahkan pusat dari Pleret ke sini, Pangeran Puger itu nggak mau pindah. Maunya tetap di Pleret. Di sana. Nah, dan kemudian oleh Amangkurat III bisa dikatakanlah dipaksa lah dalam tanda petik begitu, kemudian dibawa ke Kartosuro. Dan kemudian di Kartosuro ini dianggap karena dia tidak patuh kepada raja, kemudian dia ditempatkan di rumah, kalau dari cerita-cerita sejarah itu ditempatkan di bangunan bambu yang ada di alun-alun. Ya kayak penjara dan kayak semacam itu. Kemudian oleh teman-temannya dari dari Pangeran Puger itu sudah bisa dibebaskan. Dari teman-temannya. Pangeran Puger dibebaskan dan kemudian lari ke Semarang tanpa sepengetahuan Raja Amangkurat III. Amangkurat III. Kemudian dari Semarang dia minta bantuan untuk menyerang sini. Tapi kemudian oleh VOC minta Pangeran Puger minta dijadikan raja. Mintanya malah ke VOC. Ya, kemudian oleh VOC disanggupi. Meskipun kalau VOC memberikan bantuan kan harus ada gratis, perjanjian ada lain perjanjian, dan kemudian banyak daerah-daerah yang masuk wilayah Kartosuro banyak yang kemudian diberikan pada VOC, adalah kayak Priangan, ada daerah pantai utara. Kemudian oleh VOC Pangeran Puger itu diangkat menjadi Pakubono I. Oh, berarti saat perang itu kan Amangkurat III itu perangnya dengan dua pasukan dari VOC dan VOC juga yang membantu Amangkurat III. Oh. Iya, memang itu agak cerita-cerita itu agak karena memang kepentingannya Pangeran Puger itu ingin dia dibebaskan dari Amangkurat III, meskipun Amangkurat III itu juga bersekutu dengan Belanda. Nah, kemudian
Pangeran Puger diangkat menjadi Pakubuwono I. Kemudian makanya pada saat pemerintahan Amangkurat III itu ada dua raja, yang satu Amangkurat III yang berkedudukan di Kartosuro, dan yang kemudian Pakubuwono I yang diangkat oleh POP. Dan kemudian beberapa saat kemudian memang kemudian yang jadi adalah Pakubuwono I. Amangkurat III kemudian bisa dikalahkan, dan kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Kemudian yang menjabat di sini adalah Pakubuwono I. Kemudian Pakubuwono I hanya beberapa saat, kemudian diganti oleh Amangkurat IV. Amangkurat IV itu siapa? Anaknya dari Pakubuwono I. Oh, ya. Kenapa jadi, namanya Amangkurat? Ya meneruskan dari sebelumnya. Amangkurat III dan dia Pakubuwono I, dan meneruskan lagi Amangkurat IV. Amangkurat IV itu kemudian juga diganti oleh Pakubuwono II. Oke, sebentar. Untuk Pakubuwono I itu ke Amangkurat IV itu cuma jeda sebentar. Bentar, ya. Alasannya? Ya karena memang tadi perselisihan